Menurut Imam Al-Ghazali, ini kita manusia dipanggil oleh Allah dengan beberapa panggilan. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah haji, yang diperintahkan oleh baginda Nabi untuk banyak dibaca adalah kalimatut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ternyata melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah panggilan Allah. Sehingga seperti apapun kondisi ekonomi seseorang, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, dia pasti akan sampai ke kota Mekah dan Madinah. Lah ada orang kerjanya Pak cuma jual daun pisang doang, cuma jual daun pisang doang karena panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Setelah diselidiki ternyata bukan jualan daun pisang doang, ama kebun-kebunnya dijual. Dia bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini ibadah haji adalah amalan yang menanamkan kepada kita bahwa selayaknya dalam memenuhi panggilan Allah dilandasi ikhlas semata-mata karena Allah. Amal ibadah apa saja itu tidak mudah atau rentan sekali terjangkit penyakit riya. Haji apalagi, umroh apalagi. Biasanya di Indonesia satu orang berangkat haji, sekampung orang antar pergi haji. Sehingga tahu kita melaksanakan ibadah haji tanpa iman yang kuat, pulang melaksanakan ibadah haji nggak dipanggil Pak Haji, ngambek setiap hari. Ini mudah terjangkit penyakit riya. Sholat sama, sholat mudah terjangkit penyakit riya, ujub dan sum'ah. Biasa sholat di rumah paling lama 5 menit, disuruh jadi imam di Kejaksaan Agung, di belakang ada Kejaksaan Agung, itu berubah jadi 15 menit. Kalau di rumah paling yang dibaca triokul, kuliah, kulhu, kul a'udzu birabbil nas. Suruh jadi imam di belakang ada atasannya, berubah. Rakaat pertama dibaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yang paling tidak mudah terjangkit penyakit riya adalah ibadah saum, ibadah puasa yang menanamkan keikhlasan kepada kita. Ibadah puasa tidak ada standar ukuran fisik puasa orang jadi benar. Kita nggak bisa bilang gini, itu puasa Pak RT bagus Ustaz. Mana cirinya? Lihatin nama Ustaz tuh RT tiap menit ngeludah bulu. Itu bukan puasa jadi bagus. Kalau gitu mah RW Tat, RW puasanya bagus. Mana cirinya puasa RW bagus? Lihatin nama Ustaz, itu RW ampe lemes banget puasa, jalan keluar rumah ampe sempoyongan. Mabok kali itu RW. Kalau gitu mah lurah tuh bagus puasanya. Mana cirinya? Lihatin nama Ustaz tuh lurah, bibir pecah-pecah, tenggorokannya kering, susah buang air besarnya. Itu mah ciri penyakit panas dalam, saudara. Jadi tidak ada ukuran standar fisik puasa orang jadi benar. Karena itu ibadah saum, ibadah sirriyah. Kita lagi puasa sholat, sebelum sholat wudhu, lagi wudhu ada kumur-kumur. Kalau lagi kumur, kita masukkan airnya seteguk saja ke tenggorokan kita, kagak ada yang tahu. Jangankan kepala kantor kita, teman sebelah lagi wudhu, kagak tahu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena puasa kita bukan untuk teman kita, puasa kita bukan untuk kepala kantor kita, tapi puasa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggilan yang pertama adalah ibadah haji dan umrah. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah sholat. Sehingga kita mendengar suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kasat mata kita melihat ini suara muadzin, tapi hakikatnya ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita manusia lebih awas, lebih memperhatikan panggilan manusia ketimbang panggilan Allah. Mohon maaf, kita kalau diundang sama Pak Presiden, undangannya jam 9, jam 8, jam 7 kita udah nyampe.
Tetapi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah sholat, kadang-kadang suara muadzin begitu kencang kita entar-entar dulu. Kalau sholat, haji dan umrah mungkin sudah kita laksanakan, tetapi kematian yang saat ini datang ke rumah almarhumah Ibu Hajjah Halimatus Sa'diyah, ini kita belum mengalami yang namanya kematian. Kematian ini pasti datang. Rata-rata orang kalau diajak bicara tentang kematian pada segan, pada ogah. Rata-rata manusia kepingin hidup lama di dunia, bukan hanya keinginan Khairul Anwar ingin 1000 tahun lagi hidup di dunia, tetapi memang rata-rata manusia kepingin hidup lama di dunia. Ini Nabi Adam kenapa sampai tergoda oleh iblis laknatullah dalam surga? Karena diberikan iming-iming keabadian hidup oleh iblis laknatullah. Kata iblis, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan apabila kamu makan pohon ini buahnya, maka kamu akan abadi hidup dalam surga dan kekuasaanmu tidak akan pernah lapuk. Ini rata-rata manusia kepingin hidup lama di dunia, panjang umurnya. Coba kita perhatikan kalau lebaran hari raya tiba, kita datang ke rumah orang tua kita, ke kakek kita, nenek kita, padahal ubannya sudah bertabur, pandangan mata sudah lamur, kulitnya sudah mulai kendur, giginya satu persatu sudah mulai gugur, bahkan kadang-kadang makan pun kuat cuma makan bubur. Ini sudah dekat lagi ke liang kubur, tapi begitu kita silaturahim hari raya, apa yang diucapkan oleh nenek kita, dia bilang, "Cu, doain nenek biar bisa ketemu lebaran lagi." Rata-rata memang manusia kepingin panjang usianya, tetapi sejauh mana kita menghindari kematian? Maka kematian itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Kapan? Di mana? Pada saat apa? Kita pun kepingin tatkala kita dipanggil menghadap Allah dengan yang namanya kematian, kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnun artinya baik, khatimah akhirnya. Dan salah satu ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah dia wafat setelah melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Saya dengar almarhumah Ibu Hajjah Halimatus Sa'diyah ini wafat sepulang umroh. Ini umroh haji kata Rasulullah, ya, al-hajju bainal haji, al-umrata bainal umrata, al-jum'ah bainal jum'ah, mukaffiratun lima bainahumma idza studibatil kaba'ir. Ini haji yang satu dari haji yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain, salat yang satu dengan salat yang lain adalah penghapus dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akhiri, kita doakan almarhumah ini pasti dari hadis Rasulullah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wafat setelah melaksanakan ibadah umrah. Kita kepingin wafat kita itu dalam keadaan baik, habis ibadah. Tapi kata Rasulullah, ingat, matan nasa bi'adadihim wa rajaihim. Seseorang itu wafat sesuai harapannya dan kebiasaan hidupnya di dunia. Bapak tahu yang namanya Moncelli, pembalap formula dari luar negeri, karena kebiasaannya balap maka wafat di sirkuit dalam keadaan balap. Orang luar negeri ada yang setiap hari menyelam ke lautan meneliti flora fauna, meninggal dunianya di laut kena racun ikan pari. Ini kata Rasul, matan nasa bi'adadihim wa rajaihim. Orang tua wafat sesuai kebiasaan hidupnya di dunia dan harapannya kepada Allah. Saya punya yayasan dari SD Islam, SMP Islam, SMK Islam. Satu wali murid saya setiap hari kebiasaannya mancing. Itu mancing jalan hari Jumat. Begitu jam 11 hujan besar. Ini temennya yang 4 pulang kepingin sholat Jumat, tinggal 1 dia nggak pulang. Ikan lagi banyak-banyaknya. Setiap hari mancing, dia lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pulang sholat Jumat ternyata udah jebur ke empang, meninggal kena petir waktu hujan. Ini matan nasa bi'adadihim wa rajaihim. Ada orang meninggal dunia dikerumunin sama istri, sama anaknya, sama ustaz diajarin la ilaha illallah. Dia cuma ngomong gadung, gadung, la ilaha gadung. Ini ustaznya bingung, nanya ke anaknya geleng kepala, nanya ke istrinya. Kata istrinya, ustaz gak usah bingung, kenapa suami saya diajarin la ilaha illallah yang disebut cuma gadung.
sholat nggak pernah, puasa apalagi, duduk di majlis taklim alergi, kerjaannya calok di kampung rambutan jurusan Pulau Gadung. Saban hari yang disebutin cuma gadung. Bagaimana wafat mau melafazkan la ilaha illallah? Setiap hari jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wafatnya bisa melafazkan la ilaha illallah? Kata Imam Al-Ghazali, katakan, siapa yang ingin wafat husnul khatimah, pertama biasakan setiap hari punya niat baik. Yang kedua, beramal dengan amalan yang baik. Yang ketiga, berkumpul dan berada di tempat-tempat yang baik, maka akhir kehidupannya jadi akhir kehidupan yang baik. Namanya husnul khatimah. Kita kepingin pulang umroh meninggal, habis sholat subuh meninggal, lagi tahlilan meninggal. Surat kabar pos kota diumumkan besok seluruh jamaah takziah di rumah Bapak Haji Adi Tegarisman meninggal semuanya, kecuali ustadz dan tuan rumahnya.